Halo Ceceromit Kitchen, mau bikin pisang bolen, tapi pisang bolen yang ini yang tanpa korslet dan takaran sendok. Jadi buat kalian yang nggak punya timbangan bisa membuat pisang bolen ini di rumah dengan gampang. Kita gunakan 9 sendok makan tepung terigu serbaguna. Kira-kira 1 sendok makannya sepenuh itu ya. Kita pakai 9 sendok makan. Jadi nggak saya timbang tapi saya sendokin aja. Oke, ini sudah sendok yang ke-9. Kita taruh di mangkuk semuanya. Tambahkan margarin. Margarinnya juga mau saya sendokin aja. 4 sendok makan margarin. Kira-kira segitu 1 sendok makannya. Untuk kue yang takaran sendok, kalau misalnya kalian gak sama, misalnya kelebihan sedikit atau kurang sedikit bahannya, itu gak akan gagal. Jadi jangan takut gagal. Kalau beda sedikit itu tetap aja akan berhasil. Yang penting step-stepnya bener ya. Oke, kita campur aja margarin dan tepung terigu serbaguna. Kita aduk seperti ini dengan ujung jari sampai dia berbutir-butir seperti pasir. Ini kita sebut sebagai bahan pertama ya. Bahan pertamanya ini cuma terigu dan margarin. Margarinnya banyak, sampai 4 sendok makan. Untuk terigu yang 9 sendok itu kita bulatkan seperti ini. Siapkan plastik. Adonan yang pertama ini mau kita simpan di kulkas, tapi kita bungkus dulu dengan plastik seperti ini dan agak dipipihkan kayak gini ya. Oke, kita simpan di kulkas selama kurang lebih 30 menit sampai dia mengeras. Sambil menunggu adonan pertamanya kita simpan di kulkas, siapkan pisang. Saya pakai pisang kepok. Kalian boleh pakai pisang jenis apapun yang kalian suka, tapi menurut saya untuk membuat pisang bolen yang paling enak itu pakai pisang kepok atau pisang raja. Pisangnya saya kupas dulu. Untuk jumlah pisangnya ini disesuaikan aja. Tapi di sini saya pakai 7 buah pisang kepok. Ini pisangnya udah saya kupas. Sekarang kita mau menggoreng pisang ini dengan margarin. Panaskan margarin 1 sendok makan sampai mencair seperti ini. Lalu kita goreng aja pisangnya di margarin. Kenapa harus digoreng di margarin? Supaya nanti pisang bolennya itu lebih tahan lama dibanding pisang mentah langsung kita pakai. Kalau mau dikukus juga boleh, tapi memang lebih enak kalau kita pan fry seperti ini ya, sampai kecoklatan sisi-sisinya dan pisangnya itu mateng. Kalau sudah mateng, matikan apinya dan biarkan dingin. Sekarang kita siapkan bahan yang kedua atau adonan yang kedua, 18 sendok makan tepung terigu serbaguna. Kira-kira tepung terigunya sebanyak itu ya, 1 sendok makannya. Nggak begitu muncung tapi juga nggak peres. Kita sebut adonan ini sebagai adonan yang kedua. Jadi ada adonan pertama, ada adonan kedua. Yang pertama itu yang banyak margarinnya. Yang ini yang banyak tepungnya, 18 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan kita tambahkan 4 sendok makan margarin. Jadi jumlah margarinnya sama dengan adonan yang pertama, 4 sendok makan juga. Tapi tepung terigu yang ini lebih banyak. Adonan yang pertama tadi banyak margarinnya karena sebagai pengganti coarse fat. Oke, ini kita aduk-aduk dulu sama dengan yang pertama tadi, diaduk dengan ujung jari. Jangan sampai diremas-remas pakai seluruh tangan ya, ujung jari aja sampai berbutir-butir kayak gitu. Lalu kita masukkan sekitar 80 ml air. Airnya suhu ruang aja, lebih bagus sih pakai air es. Oke, kita masukkan airnya. Sebenarnya airnya itu secukupnya, disesuaikan dengan tepungnya ya. Nanti sampai dia bisa digumpalkan aja. Oke, kita aduk seperti ini. Nah, sudah bisa digumpalkan kayak gini. Teksturnya nggak begitu lembek dan nggak keras juga. Kita masukkan ke plastik dan mau kita simpan di kulkas. Oke, adonannya kita mau simpan di kulkas selama 15 menit.
Ini adonan yang pertama yang banyak margarinnya, pengganti horse fatnya itu kita keluarkan dari kulkas dan dia udah mengeras kayak gini. Kita buang aja plastiknya. Saya mau potong-potong menjadi 20 bagian karena dia keras jadi gampang banget pecah. Adonannya nggak saya timbang, pokoknya dibagi 20 sama rata, dikira-kira aja. Masing-masing bagian dibulat-bulatkan seperti ini. Kalau kekecilan bisa ditambahin, pokoknya jadi lebih mirip gitu satu sama lain ukurannya. Sekitar segini ya, kita sisihkan dulu. Nah yang ini adonan yang kedua yang banyak tepungnya, kita keluarkan dari kulkas. Lalu saya potong-potong juga menjadi 20 bagian. Adonan yang ini juga nggak saya timbang, pokoknya dikira-kira juga, dibulat-bulatkan jadi 20 bagian. Karena ini adonannya lebih banyak tepungnya, ukurannya lebih besar. Oke, adonan yang kedua, ini adonan yang pertama, lebih kecil ya yang adonan pertama itu. Sambil menunggu kita tutup dulu adonannya. Lalu saya udah potong-potong pisang yang tadi kita goreng pakai margarin itu, dipotong sesuai selera kalian aja. Saya juga pakai keju yang udah dipotong kotak memanjang seperti itu biar mirip dengan pisang bolen oleh-oleh khas Bandung. Dan ini coklat mesesnya secukupnya aja. Oke, sekarang kita mau membentuk pisang bolen tanpa coarse fat. Yang pertama, adonan yang kedua yang banyak tepungnya itu kita pipihkan seperti itu, ditipisin, bentuknya oval memanjang. Lalu kita taruh adonan yang kedua yang banyak margarinnya di tengah-tengah seperti itu, ditipisin juga, lalu ditutup dengan adonan sampai ketutup sempurna kayak gitu ya, ditutup seperti membentuk amplop. Lalu kita tipisin lagi pakai rolling pin. Memang harus sabar karena dibentuk satu-satu. Sudah memanjang oval kayak gitu, kita mau dilipat dua kayak gitu pinggir-pinggirnya, lalu ujung-ujungnya kita lipat lagi sampai bentuknya menjadi seperti ini. Nah tuh, kalau bentuknya udah seperti itu, meskipun tanpa coarse fat, adonannya nanti bisa berlapis-lapis. Kita ulangi hal yang sama. Adonan yang banyak margarinnya ditutup pakai adonan yang banyak tepungnya, lalu kita bentuk seperti itu dan kita tipisin lagi. Setelah itu dilipat pinggir-pinggirnya yang panjang itu dan ujung-ujungnya diketemukan saling menumpuk kayak gini. Oke, kita lanjutkan sampai semuanya selesai. Udah saya bentuk semua. Ini kita tutup dulu aja supaya nggak kering ya, ditutup plastik. Sekarang kita mau membentuk pisang bolennya. Adonannya kita pipihkan lagi, pelan-pelan aja. Sebaiknya sih jangan terlalu tipis, tapi karena saya maksa pengen isiannya itu banyak, jadi adonannya saya tipisin supaya lebar. Nah ini pisangnya tuh ukurannya terlalu besar sebenarnya. Pisang keju. Yang pertama isinya pisang keju dulu, lalu pinggir-pinggirnya dilipat kayak gitu, dan ujung-ujungnya ini, nah ujungnya yang ini itu mau kita tipisin pakai rolling pin supaya nanti lapisan bawah itu nggak terlalu tebal. Jadi kita tipisin ujung-ujungnya kayak gitu ya. Nah kayak gini, lalu kita lipat masuk, dilipat kayak gitu. Oke, ini pisang bolennya sudah jadi bentuknya seperti ini. Untuk isiannya nanti kita modifikasi sendiri aja. Kita ulangi proses yang sama. Adonannya ditipisin, taruh pisang, keju, tambahkan meses. Jadi ini isinya pisang coklat keju. Lalu dilipat. Ujung-ujungnya kita tekan pakai rolling pin, lalu kita lipat lagi ke dalam seperti itu. Prosesnya memang lama, ini harus dibentuk satu-satu, tapi nggak masalah. Sekarang saya siapkan loyang ukuran 28 x 28 cm. Loyangnya udah saya oles margarin.
Kita taruh aja pisang bolennya dan saya pecahkan 1 butir kuning telur untuk olesan di atasnya pisang bolen itu. Hanya kuning telur aja ya, supaya warnanya cantik jadi kuning gitu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romeit Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Yang 6 pertama ini saya pakai topping meses aja. Toppingnya itu mewakili isi di dalamnya. Kalau isinya cuma coklat pisang berarti pakai meses aja di atasnya. Yang 8 ini isinya itu coklat pisang keju. Jadi di atasnya toppingnya saya pakai meses coklat dan juga pakai keju. Keju parut kayak gini ya, taruh di atasnya. Jadi kita tahu isinya itu coklat, keju, dan pisang. Sisanya yang 6 kita masukkan juga ke loyang. Jadi pas banget nih ukuran 28 cm kali 28 cm loyangnya itu cukup untuk 20 buah pisang bolen, pas banget. Yang terakhir ini cuma keju aja di atasnya karena isinya cuma pisang keju. Ini dia pisang bolennya udah siap untuk kita panggang. Kita panggang di oven yang udah dipanasin sebelumnya ya. Dipanggang selama kurang lebih 25 menit di suhu sekitar 170 derajat Celcius. Jadi ini nggak terlalu panas banget mengovennya. Oke, pisang bolennya sudah mateng, bentuknya cantik banget, ukurannya pas dengan loyangnya. Kalian lihat di situ cantik banget pisang bolennya, dan ada beberapa meses coklat yang bocor tapi nggak masalah. Kita lihat di sini apakah kulitnya itu berlapis seperti pakai coarse fat, meskipun ini tanpa coarse fat, tanpa pastry margarin. Tuh lihat, ini pisang keju ya. Isinya cuma pisang dan keju. Saya mau cobain kulitnya, enak banget. Meskipun tanpa coarse fat tapi rasanya juga enak. Pisang dan keju tuh cocok. Oke, ini dia yang isinya pisang coklat keju. Mohon maaf, coklatnya itu ada yang meleleh karena seperti yang saya bilang tadi, ini terlalu tipis adonannya. Saya maksa ingin banyak isiannya. Tapi kalian lihat di sini layersnya atau lapisannya itu nggak kalah dengan pisang bolen yang pakai coarse fat. Ini banyak banget lapisannya. Kulitnya berhasil, kalian bisa praktekin di rumah. Bentuknya cantik, rasanya enak dan mewah. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.